Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Meisarah dengan NIM 2104011118. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfuzah dengan NIM 21.04.01097. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 2104011121. A. Tujuan penulisan. Tujuan dalam penulisan karya tulis ilmiah adalah memberikan pemahaman terhadap siswa agar dapat berpikir secara logis dan ilmiah dalam menguraikan dan membahas suatu permasalahan serta dapat menuangkannya secara sistematis dan terstruktur. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ialah untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu, untuk menambah ilmu pengetahuan tentang suatu pokok permasalahan tertentu, melatih kemampuan menulis dan berpikir ilmiah bagi penulis yang menulis karya ilmiah tersebut. Adapun tujuan dalam penulisan karya ilmiah secara umum dapat terbagi menjadi beberapa tujuan, yakni sebagai wujud menyampaikan ide atau gagasan pada kalangan tertentu. Jenis karya ilmiah ini biasanya seperti artikel yang sering dimuat dalam media massa. Seperti yang biasa kita lihat pada media cetak, terhadap banyak artikel yang menuliskan mengenai suatu permasalahan yang kemudian diangkat menjadi suatu studi kasus, setelah itu dimuat dalam media massa, agar tulisan ini dapat tersampaikan pada masyarakat umum yang membacanya. Untuk memenuhi suatu tugas dalam menyelesaikan studi, kita dapat melihat pada penulisan skripsi, tesis, maupun disertasi. Contoh penulisan karya ilmiah yang biasa dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir. 1. Karya ilmiah. Karya ilmiah juga bertujuan sebagai diskusi terhadap ide atau gagasan dalam pertemuan ilmiah seperti seminar atau sejenisnya. 2. Selain itu, karya ilmiah juga bertujuan untuk perlombaan. Dalam berbagai lembaga, kita sering melihat lomba karya tulis ilmiah yang biasa dilakukan setiap tahun. Dengan mengikuti perlombaan ini, diharapkan juga agar kita belajar untuk menulis karya ilmiah dan menambah pengalaman untuk diri kita sendiri. 3. Melatih untuk menuangkan ide dan hasil penelitian dalam suatu karya tulis yang metodologis dan sistematis. 4. Menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. 5. Keterampilan dasar untuk melakukan penelitian secara benar dan teratur. 6. Menunjukkan wawasan serta potensi mahasiswa menghadapi serta menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah dari pengetahuan bidang keilmuan. 7. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa. 8. Melatih pengungkapan pikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis. 9. Untuk menghasilkan pelajar yang mampu menjadi penghasil pemikiran dan karya tulis pada suatu bidang ilmu pengetahuan. 10. Sumber pengetahuan yang berguna bagi orang-orang yang membacanya. 11. Karya ilmiah dapat menjadi suatu bukti bahwa pelajar memiliki wawasan dan potensi ilmiah dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai macam permasalahan. 12. Melatih keterampilan dan kemampuan dasar untuk melaksanakan penelitian ilmiah yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. B. 2. Sumber bahan penulisan. Sumber penulisan dapat diketahui dari daftar pustaka, kutipan, dan catatan kaki. Hal tersebut merupakan sumber referensi atau bahan acuan dalam penulisan ilmiah. Artikel kali ini akan dibahas tujuan pembuatan ketiga hal tersebut. 1. Daftar pustaka. Menurut Geras Kreatif, dimaksud dengan bibliografi atau daftar pustaka adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel, dan bahan-bahan penerbit lainnya. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, daftar pustaka adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Dalam penulisan daftar pustaka, ada beberapa ketentuan, jadi harus diperhatikan secara penulisan. C. Bahan penulisan.
Bahan penulisan adalah berbagai informasi baik teoritis maupun realistis empiris yang menimbulkan inspirasi untuk menyusun karya ilmiah. Sumber-sumber informasi dapat diperoleh dari hal-hal berikut. 1. Inferensi atau pengalaman. Profesi yang kita tekuni, aktivitas yang kita jalani, dan pekerjaan yang kita kerjakan pasti memunculkan persoalan-persoalan. Seringkali ketika kita menjalani kegiatan, pekerjaan, dan profesi, menemui masalah dan terlintas cara memecahkannya. Gagasan cara memecahkan masalah dan hal-hal baru yang kita dapatkan dari aktivitas itu dapat kita pakai sebagai bahan untuk menulis karya ilmiah. 2. Observasi. Observasi yang dimaksud adalah pengamatan terhadap suatu objek kejadian atau fenomena tertentu. Kegiatan observasi dilakukan dengan tujuan langsung ke dalam objek, peristiwa, dan fenomena yang diamati. Proses observasi harus dilakukan dengan sadar, terencana, dan terukur. 3. Pustaka. Sumber pustaka adalah sumber yang diperoleh dari buku atau media cetak lainnya. Untuk mendapatkan bahan penulisan karya ilmiah dari sumber lain harus melalui proses membaca kritis. 4. Deduksi dari suatu teori. Deduksi dari suatu teori adalah pernyataan-pernyataan umum dari suatu kesimpulan, suatu teori tertentu yang sudah umum dan diyakini kebenarannya. 5. Kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan tertentu dapat menjadi bahan penulisan karya ilmiah. Yang dimaksud dengan kebijakan adalah ketentuan-ketentuan tentang suatu hal yang diberikan untuk diberlakukan oleh pihak tertentu. Kebijakan tersebut menimbulkan dampak tertentu pada pihak lain. Pihak lain ada yang setuju, ada yang menolak, ada pula yang tidak mendapatkan pengaruh apapun. Hal tersebut dapat dipakai sebagai bahan untuk menyusun karya ilmiah. 6. Laporan penelitian. Sumber dari laporan penelitian adalah sumber yang merupakan laporan dari suatu penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain. Penelitian itu telah dibuktikan menjadi sebuah karya ilmiah. Dengan membaca laporan penelitian tersebut, diharapkan dapat memperoleh masalah lain yang dapat dijadikan sebagai karya ilmiah.